Tiang belum ada sempat cerita di media manapun, ada beberapa pergerakan yang mungkin tidak realisasi. Rangka utama itu ada pergerakan untuk merubah planet tuh dari posisi berdiri berubah jadi posisi terdekat. Jadi posisi Dewi sama Angsa itu di atas planet. Kalau boleh dibilang tinggi dari Ogoh-Ogoh ini melebihi dari tinggi yang sekarang. Ketika penilaian pun kita ada potensi untuk gagal. Jadi karena beberapa menit sebelum penilaian itu Angsa itu udah di bawah. Adi Dewi Saraswati yang warna Ogoh-Ogoh kan gitu ya. Iya benar. Padahal ya, tema yang kita harapkan adalah yang di bawah itu Dasamala ya. Dan beserta orang melukat itu. Ada 5 hidrolik. Oke. 5 hidrolik. Jadi yang bisa bergerak itu cuma 1 hidrolik. Jadi begitu. Oh dari 5 itu cuma 1 aja yang terrealisasi. Itu aja. Mungkin dari 100% pergerakan bisa dibilang Berapa persen? totalnya yang jadi cuman 30% ya. Yang merasa bosan dengan Ogoh-Ogoh itu doang, akhirnya pas kedua buat Ogoh hidrolik, nah tertarik Tiang dah. Mantan. Oke, sekarang kita lagi di Banjar Sedano Merte Ubung ya. Ini kita beramai sekarang ya. Berapa nih? Berempat jadi ya. Berempat nih sama ini siapa-siapa ya di sini ya. Siapa-siapa ya di sini Beli? Dengan siapa nih Beli? Oke, Tiang Panji selaku pengurus ST Cantika. Oke, pengurus ya. Belinya Perkenalkan nama Tiang Mandarsano yang sering dipanggil Komang Cuplis. Yang di sini sebagai perancang motorik hidrolik elektrik di Ogoh-Ogoh ST Santiko di tahun 2026 bertemakan Saraswati. Oke, Belinya. Kalau Tiang, nama Tiang Iputu Satria Diarsana. Tiang biasanya dipanggil Wila. Tiang di sini sebagai gini apa namanya? Bantuin Belimangnya sebagai arsitek Dasamala. Oke, Yin Yang sering dipanggil Mangdi. Ya. Itu aja. Selaku apa dulu? Bukan cuma ada titelnya nih. Selaku apa nih Belimang? Selaku STT sekot doleh-doleh. CEO. Yang menyamar pada arsitek. ya Kak, sebagai konseptor, sebagai penggagas juga, habis itu sebagai apa namanya? Apa istilahnya? Arsitek. Nah, arsitek lah dan pembimbing Mentor. mentor lah untuk di STT itu ya. Ya, oke. Ya, ini sudah sama orang-orang penting, orang-orang penting Ogoh-Ogoh dari ST Cantika ya, ST Cantika Banjar Sedana Merte Ubung. Ya. Kodia USA. Ubung Shot Area. Ini dia. Culture. Lagi. Polaris Kena. Dewi Nengkleng. Ini pas nih USA. Apa nih ya? Ubung Area Selatan. Ubung South Area. Pas ya mau USA ya. Ini mau emang semua dari USA berarti? Ya, enggak, ini sponsornya ini nama kita. Bisa kapal gitu. Sponsor dari Panji. Dari Panji ya? Ini juga ada sponsor dari ST Cantika ya. Pas pakai bajunya. Itu baru konsisten. Ya, resmi itu dari ST Santiko. Ini resmi nih ya. Oke, ini ada Ogoh-Ogohnya masih ya? Masih. Di depan nih. Ini salah satu nominasi terbaik di Kota Denpasar, 16 besar tarung bebas ya. Di tarung bebas dapat nilai tertinggi terbesar. ya, nomor 1 ya di Kodia. Hebat banget. Hoki. Hoki nih. Hoki nih lawan nggak lawan sih ya. Kompetitornya banyak nih Hoki berarti ya. Masih di jalur hoki. Hoki ya. Kira-kira apa yang membuat Ogoh-Ogoh dari apa namanya judulnya Banyu Pinaruh ya
bisa masuk nominasi nih? Apa dari pandangan teman-teman? Bisa masuk Apa lah kira-kira lah? nominasi? Coba boleh menjelaskan Dari pandangan teman-teman ya, kenapa bisa bisa Harusnya top entry, 1 lagi di 16 besar ya? Apa kira-kira yang poin plusnya lah? Kira-kira. Cuma nunggu ke sana nih, soalnya ada ke sana cuma. Hah? Saya jalan kan Kenapa bisa nilai terbesar? Nah, kira-kira apa poin yang ini? Oke, adanya kita kan ikuti regulasi daripada kompetisi itu sendiri ya. Jadi Kesangopes membuat satu regulasi lomba dan ini kali pertama yang saya tahu tuh Kesangopes membuat apa namanya? Tema Ya, tema dan ya. itu tema itu memuliakan air ya, memuliakan air dan kami berusaha juga mengikuti regulasi tersebut. Tapi kami juga terbentur dengan idealis kita di STT. Kita punya satu konsep jalan cerita untuk di Santika ini. Yang pertama di tahun 2023 kami membuat apa namanya? Parwati. Parwati ya. Mungkin ada yang masih ingat. Ingat banget dong. Masa nggak ingat tutup ya? topeng itu ya. Mungkin kita dibantu juga oleh Pak Mancuplisnya untuk di mekaniknya. Habis itu kita jalan ke tahun kedua, kita buat tahun kedua di tahun 2024 itu kita buat apa namanya? Laksmi Alasmi. Itu juga kita apa namanya? Kita pengen membuat satu cerita yang memang sampai finish lah. Aja tahun kedua kita sukses di Laksmi Alasmi. Habis itu tahun berikutnya lah, tahun kemarin kenapa kita off? Itu kan perlu juga apa namanya? Masyarakat tahu yang di luar sana. Jadi banyak yang bertanya juga di media sosial ya. Kita ada pembangunan Banjar, mungkin Banjarnya udah selesai saat ini ya gitu. Udah bagus banget, udah kayak apa namanya? Arda Chandra. Kok Arda Chandra apa namanya? Di Art Center itu apa namanya? Bener dah. Di Art Center ada. Art Center ada dalam itu. Sudah pokoknya. Ya mungkin teman-teman tahu Di sana Rawa ya, di sana Rawa ya. Jadi kita off di tahun 2025 itu karena ada pembangunan Banjar juga. Saya juga selaku sudah warga Banjar, jadi ikut membantu di prosesnya. Jadi tidak bisa ikut terjun di apa namanya kompetisi Kesangopes tahun lalu. Nah akhirnya sekarang kita pengen juga menyelesaikan konsep kita, konsep cerita kita di Trisakti ini. Jadi kita pengen membuat Saraswati. Nah kebetulan temanya itu berhubungan dengan Saraswati ya, temanya memuliakan air itu ada hubungannya dengan Saraswati. Akhirnya kita buat, udahlah mumpung temanya pas kita sikat gitu. Gitu. Itu aja sih mungkin untuk di dan kenapa tadi apa namanya? Kira-kira apa yang poin yang menonjol maksudnya? Apa kira-kira bisa jadi nominasi satu nih dari pandangan teman-teman? Ya. Saya sambung dikit ceritanya. Saraswati kan ada hubungannya dengan air juga kebetulan. Ada hubungannya dengan air. Habis itu saya juga banyak bertanya pada teman-teman yang tahu sastra tentang Saraswati ini, apa kira-kira kaitnya yang kuat dengan air ini? Karena kan dia yakin dengan 3 dewi tertinggi ini pasti ada unsur airnya. Saya yakin Parwati pun ada unsur air, Laksmi pun ada unsur airnya, dan Saraswati pun ada unsur airnya. 3 dewi teratas ini pasti memiliki semua unsur 5 elemen itu. Nah kebetulan kita ngambil dewi tertinggi kan pasti ada elemen airnya gitu. Jadi saya bertanya juga dengan apa namanya sastrawan yang ada di Badung juga, salah satunya itu juga teman dekat saudara atau apa ya, bertanya ke sana. Jadi dikasih apa namanya cerita yang lebih apa yang utama daripada air ini adalah Banyu Pinaruh gitu. Jadi dari itu Tiang memantapkan diri untuk membuat tema Banyu Pinaruh. Tapi awalnya dia jujur dia dengan tema Banyu Pinaruh ini
ini apa sih judulnya kok Banyu Pinaruh katanya, jujurnya awalnya sing ndak bisa terima lah. Banyu Pinaruh kan dulu kita buat judul tuh apa nih Parwati sekalian, Laksmi sekalian, Ada dewinya ya. ya Idealis. ya idealisnya kalau tahun sekarang kan pengennya buatnya judulnya Saraswati sih gitu loh. Cuma Tian juga mikir kalau Saraswati kan dijebut tuh kalau nih kan banyak juga di teman-teman di media sosial juga nanya, Adi Dewi Saraswati yang udah kalau Jadi ogoh ya. ya biasanya jadi kan, ogoh dan ya. jadi dijauh simbol butuh kalau nih Simbol kan. butuh kalau. Kalau kita kupas pelan-pelan secara umum tentang buta kala kan adalah buto dan kala dah. Buto tuh ruang dan kala tuh waktu. Jadi buta kala adalah ruang dan waktu, bukan wujud. Tapi dengan adanya Saraswati itu kita ada memiliki pengetahuan, jadi kita bisa mewujudkan satu dimensi yang kita anggap buta kala itu sebagai bentuk dan wujud gitu lah. Jadi mungkin Saraswati ini kompleks sekali kalau kita mau pelajari tentang dasar-dasar konsep Saraswati ini. Jadi banyak sekali yang bisa digali dari Saraswati ini. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa mewujudkan apa ide yang kita ingin buat gitu. Mungkin itu doang. Oke, tepuk tangan dulu ya. Padat, akurat. akurat kali ya. Wih. Ini Saraswati ya, dan salah satu terbaik di Denpasar, dan ini yang pengen tanya juga ya, Billy Mangde ya, selaku juga arsitek dengan teman-teman juga. Apa namanya? Yang tanya, yang masih tanya-tanya tuh apa yang di belakang nih ke yang yang bentuk planet nih ke. Oh, Nah, itu apa? Ini akar-akar tuh, akar-akar tuh. Korelasi apa nih? Artinya. Kaitannya dengan itu. Ya mungkin banyak juga yang yang gini. Mengaitan apa nih, gimana nih? Kaitan-kaitan dari visual ogoh-ogoh yang dari Banyu Pinaruh ini. Oke, artinya yang berusaha untuk menjawab yang mudah-mudahan bisa diterima oleh di masyarakat ya. Yang pertama kan saya juga punya dasar-dasar untuk membuat ogoh-ogoh itu nggak asal-asal buat, maksudnya. Yang pertama itu akar itu kan ada lontarnya, mas. Lontarnya itu, jadi ada lontar. akar pengetahuan itu, maksudnya akar daripada pengetahuan itu adalah alam semesta. Jadi yang buatnya planet sebagai alam semesta itu. Jadi akar pengetahuan itu alam semesta itu sendiri, atau astronomi. Nah, dan di depan itu ada Saraswati sebagai simbol pengetahuan itu sendiri, karena yang saya tahu itu gelar pengetahuan itu adalah Sang Hyang Aji Saraswati, bukan Dewi Saraswati. Jadi kalau simbol daripada pengetahuan itu yang saya tahu itu Saraswatinya gitu, dengan simbol wanita cantik, membawa lontar, gitar, bukan gitar, apa namanya? Wino. Teratai, dan tasbih ya. Oke. Baru tahu loh, ternyata Ternyata akar ilmu pengetahuan, makanya lontar ya, di sana ya. Habis itu untuk astronomi lagi. Astronomi alam semestanya. Alam semesta. Kita wujudkan dalam wujud planet gitu. Jadi dan nanti simbol pengetahuannya untuk yang kita tahu ini adalah Dewi Saraswati, dan juga konsep ini juga bertujuan untuk anak-anak kita yang ada dari TK, SD, yang ada di sekolah-sekolah itu biar bisa memahami apa itu makna Saraswati. Jadi konsep ini juga kebetulan punya anak-anak juga kan, adanya pengen dia paham tentang apa yang ada di sekolahnya dia tuh. Dewi Saraswati itu Dewi ilmu pengetahuan yang kita nggak boleh abaikan. Jadi kan banyak juga sekarang yang anak-anak sekolah tuh mengabaikan patung yang ada di sekolah itu Saraswati, cuma secara nama doang, nggak mau menggali apa arti simbol itu dan kenapa simbol itu jadi simbol di sekolahnya itu sendiri. Jadi mudah-mudahan
teman-teman yang di sosial media juga bisa mengangkat tema ini untuk anak-anak yang ada di sekolah biar bisa memahami apa itu Edukasi, patung yang mengedukasi juga patung yang ada di sekolah itu. Ya, karena di sekolah pasti ada patung Saraswati ya, atau enggak Ganesha ya, antara dua itu ya. Antara dua itu. Karena emang dewa dan Dewi ilmu pengetahuan. pengetahuan. Ya. Nah. Itu mudah-mudahan nanti bisa dibantu mengedukasi untuk patung yang ada di sekolah biar bisa mempunyai makna yang semestinya. Tidak cuma patung aja doang ya. Itu. Ya. Oke, nah ini pertanyaan lain nih Ki ya. Biar teman-teman juga clear juga banyak yang apa nih kaitan dengan kaitannya sebagai. Yang di depan. Nah sekarang kan di Saraswati nih, itu paling megah, yang paling POV apa nih? Karakter utamanya anggapannya ya. Point centernya. Habis itu di bawah, di depan bawah, itu ada banyak karakter, banyak banget. Nah, ini apa nih kira-kira? Ini kan kalau saya gini, saya ketawa karena banyak melihat komentar-komentar yang ada di media sosial juga kan. Iya. Adi Dewi Saraswati yang warna ogoh-ogoh kan gitu ya. Iya benar. Enggak, karena masyarakat juga mutunya yang di atas doang lah, dia bawahnya jarang ya diputer lah. Ini kan tema adalah kita judul ogoh-ogoh untuk ke Sangopes itu adalah Banyu Pinaru. Ya. Air sebagai sumber pengetahuan. Itu kan jadi kadang-kadang masyarakat tuh ya kadang-kadang foto yang dilihat jadi itu yang di komen lah ya. Padahal ya tema yang alur cerita yang kita harapkan adalah yang di bawah itu Dasamala ya. Dasamala beserta orang melukat itu. Kita memvisualkan tentang orang melukat lah. Banyu Pinaru kan identik dengan melukat. Jadi tokoh yang di bawah lah tokoh yang berceritanya. Tokoh ceritanya ya kebetulan juga yang di bawah tuh kalau 13 gogoh kita buat kan kayaknya mustahil loh satu arsitek bisa buat semua itu. Ya, itu kan nggak bisa lah artinya. Dengan waktu 2 bulan loh. Jadi saya di sini butuh bantuan juga sama adik dari banyak sebelah. Kami sudah lama berkecimpung di ogoh-ogoh juga kan. Mungkin nanti untuk proses pembuatan atau apanya keluh kesahnya karena tekanan dari saya mungkin lebih ke adik Tiang tekanan batin, tekanan mental lah. Pressure kalau batin. Mungkin kalau bisa nangis mungkin ya. Oh ya ininya momen-momen yang pasti banyak. Ya. Selama running di ogoh-ogoh ini. Oh banyak ya? Sedih-sedihnya banyak. Ya sedihnya banyak. jenang yang Biarpun pakai tato dan nangis juga. Pakai tato dan kesuksesan dan keberhasilan tuh Tatonya cuma topeng aja. ya biar kelihatan kuat dah. Ya mungkin itu yang pertama juga untuk tema gogoh ini biar nak masyarakat juga keliru. Salah mengartikan ya. Tema gogoh ini dengan judul Banyu Pinaru itu bukan yang Saraswatinya judulnya itu idealis Tiang untuk melengkapi perjalanan cerita daripada Trisakti itu sendiri. Nah kebetulan Tiang balik cerita juga kebetulan pas dapat tema memuliakan air. Nah bisalah nyambung sama Banyu Pinaru itu gitu ya. Kenapa Tiang buat juga orang melukat atau apa itu untuk menjelaskan prosesi daripada Banyu Pinaru itu sendiri. Jadi dan tak lupa juga bilang bahwa Banyu Pinaru nggak harus kita ke pasir pantai atau gitu. Kalau Banyu Pinaru itu kan dari sumber yang saya tahu, ada sastrawan yang saya tahu itu kita melukatnya cukup ke mata air terdekat, mata air ya. Mata air terdekat gitu untuk melukatnya gitu. Oh gitu ya. Tak kan Banyu Pinaru harus ke pantai gitu nggak ya? Jujur aja sebelum Tiang tahu tentang cerita ini juga Tiang pasti setuju dengan hal itu. Gitu ya. Berpikirnya mungkin ini zaman sekarang kalau gogoh itu bukan hanya sekedar gogoh, cuma banyak sekali edukasi yang ada di dalam gogoh itu sendiri. Fakta yang mungkin belum banyak orang yang tahu ya. Ya, gitu. dengan adanya gogoh dengan bertema dan zaman sekarang juga semua bercerita
mudah-mudahan masyarakat tidak mengabaikan Ogoh-ogoh itu sebagai sebelah mata lah. Mudah-mudahan masyarakat juga melihat cerita daripada konsep Ogoh itu sendiri. Tidak cuma sekedar patung atau hiburan ya, tapi Iya. juga pesan dari Ogoh-ogoh tersebut juga ya. Bener. Oke, ini sekarang hidrolik ya. Sekarang ya, hidrolik lagi ya. Udah ke berapa sekarang berarti ya kok hidroliknya? Keempat. Keempat ya? Tiga. Masa keempat? Ini belalang kekek. Bulan kakek itu yang? Ya, itu yang pertama kali. Ya, yang sebelum Covid itu. Oh yang 2020 itu ya? Pertama kali memulai di hidrolik. Itu yang Hidrolik. Berarti sama Bimang juga yang pada saat itu? waktu belalang kekek itu kebetulan Belalang kekek dong. yang belum terjun ya. Belum terjun ya, oke. Yang baru terjun tuh pada saat Ogoh-ogoh Parwati. Parwati ya, 2023 itu ya berarti ya? 2023. Oke ini ya, Parwati yang kedua. Parwati yang kedua, yang ketiga Laksmi, sekarang yang keempat. Nah, kita benar? Benar dong, benar. Benar yang keempat ya. Oke, ya, ini sudah keempat kalinya berarti ya hidrolik di Banjar Sedana Merta ya. Asik. Keren lo. Apa kira-kira improvement dari Ogoh-ogoh sebelum-sebelumnya, kan dari yang belalang kekek ya, belalang kekek. Beneran belalang kekek judul Ogoh-ogoh ya? Kekek. Nah, judulnya Apa itu kan judulnya itu? Pudak Setegal. Oh budak setegal. Tapi lebih akrab Lebih- dipanggil Belalang kekek. Lebih nempel. Ya, gitu. ya, bener. Image-nya belalang Oke, kekek. nah habis itu Parwati yang naik. Topeng kebuka. Kebuka, tutup, buka. Habis itu yang Laksmi yang 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 loncat, berpindah itu ya, pindah posisi. movement, ya. Yang sekarang yang terbang. Terbang, Ya, sekali. tidur di atas angsa. ya Yang nengkleng. Tolong setia benar. Langsung besok ya langsung. langsung di sini ya itu. Nah itu apa kira-kira improvementnya? Dari yang improvementnya ya, tiang bahas mulai dari Parwati ya, dari Parwati, dari segi hidrolik itu kan Parwati sederhana sekali hidrolik. Lu kalau menggunakan satu hidrolik saja, Ya. dari berdiri sampai Banyak belah sana apa? Kamu cukup. Itu paling nggak tiang improvementnya pengembangan dari remote control yang tetap menggunakan wireless. Habis itu berlanjut lagi ke Ogoh-ogoh Laksmi. Nika berkembang dari beberapa hidrolik yang menggunakan tiga hidrolik oli. Tiga hidrolik oli, tapi tetap yang menggunakan sistem remote control yang dikembang lebih banyak fungsi. Remote control drone yang dulu sempat kita podcast kan, Ya yang ke pengembangannya dari banyak fungsi. Terus untuk yang sekarang mungkin Tiang mau cerita sedikit ya, mungkin Tiang belum ada sempat cerita di media manapun. Nah, sedih kalau- kayak ini ya. Kayak Nggak gitu. sedih, nggak sedih. Eksklusif di Jadi sini. kalau untuk Gogoh yang tahun 2006 ini kebetulan 2026 ini kebetulan kan ada beberapa pergerakan yang mungkin tidak realisasi. Saya di rencananya ada. Ya, di rencana dari awal itu memang awalnya kita ingin membuat lingkaran planet itu berubah dari vertikal ke horizontal. Jadi begitu. Dari yang gini. Vertikal menjadi horizontal. Oke. Jadi di atas planet itu udah posisi Dewi berdiri. Jadi begitu. Oke. Angsa juga di atas planet berarti. Angsa di atas planet, cuman posisi planet itu dari horizontal. Oke. Jadi gitu. Goyang. Ya, itu memang mungkin Rumit. tidak bisa Tiang ceritakan mengenai kendala segala macam. Nika memang pergerakan itu tidak terrealisasi. Jadi yang terrealisasi itu cuma Ogoh-ogoh itu jadi duduk di angsa, berdiri naik. Jadi cuma itu aja yang bisa Tiang realisasikan untuk di hidrolik. Jadi ini sebenarnya ada 5 hidrolik. Oke. 5 hidrolik. Jadi yang bisa bergerak itu cuma 1 hidrolik. Jadi begitu. Oh dari 5 itu cuma 1 aja yang terrealisasi. Itu aja. Jadi gitu. Sebenarnya mungkin Tiang belum sempat cerita. Mungkin
Ini spesial dari Ogoh-Ogoh Denpasar. semua. Jadi biar semua teman-teman tahu bahwa pergerakan Ogoh-Ogoh saat ini sebenarnya lebih dari untuk saat ini. Jadi sekarang ini ada beberapa pergerakan yang memang belum kita realisasi itu yang lebih wah. Jadi gitu. Oke. Dari mana lo? Dari 5 hidrolik cuma bergerak 1 hidrolik. Kalau seandainya itu bisa terrealisasi 5 hidrolik, Hasilnya sangat luar biasa. Ini saya bicara di Ogoh-Ogoh Denpasar, di media lain saya nggak pernah bicara. eksklusif. Spesial. Wow. Kalau boleh dibilang, kalau Apa ya? dibilang kegagalan itu bukan keberhasilan juga Tiang anggap itu bukan. Cuman karena dukungan dari teman-teman, terutama dari Mangdi juga yang selalu mendorong Tiang. Ini kan permasalahannya banyak sekali yang nggak bisa Tiang sebutkan permasalahannya dari waktu, dari spare part semua Tiang nggak bisa sebutkan karena itu banyak masalah. Cuman berkat teman-teman semua dari pihak STT dan yang ikut serta membantu terutama di luar STT, Agung Banjar terutama sangat luar biasa sekali, mereka ikut serta, dan STT dan Wila juga sangat luar biasa yang mendukung saya walaupun tidak terrealisasi dan tidak sempurna dari awal dari konsep yang kita pikirkan dari awal, cuman bisa diterima oleh masyarakat. Mas Tungkaro. Oke. Ya. Tapi dari mungkin dari hidrolik mungkin belum bisa semua, tapi yang lihat di teknologi banyak banget sebenarnya yang sudah kelihatan ya, kayak misalnya orbit apa namanya? Planet ya, planet orbit lagi. Astronomi. Planet itu muter ya, muter. Abis itu apa lagi ya? Ini yang di bawah tuh juga gerak ya? Sebenarnya kan poin utamanya, rangka utama itu ada pergerakan untuk merubah planet tuh menjadi vertikal. Dari posisi berdiri berubah jadi posisi vertikal. Jadi posisi Dewi sama Angsa itu di atas planet. Jadi itu. Kalau boleh dibilang tinggi dari Ogoh-Ogoh ini melebihi dari tinggi yang sekarang. Oke. Harusnya. Gitu. Berapa sih kalau total kalau dia sampai berdiri yang sekarang ini aja? Kurang lebih seperti Laksmi. Oh, seperti Laksmi ya? Iya. Emang ya? Kurang lebih ya. Kalau ketinggian dari besi kan ngukurnya dari besi ini kan, Dari besi dari besi harusnya itu nyampe 11 meter 11 meter. total pergerakannya. Lebih tinggi dari Laksmi. Topnya ada. Ya 11 meter. Paling tinggi. Kita ngukur kan dari besi. Jadi kalau besi itu sampai berdiri total semua itu sampai 11 meter. Cuma yang kita bisa gerakin yang sekarang ini cuma sampai di angka 6 meter. Jadi lagi 5 meter itu nggak bisa bergerak. Gitu. Oh, berarti tinggi banget ya? Tinggi banget. Kita yang lihat di catur muka ya tuh udah dia berdiri udah tinggi banget kayaknya. Mungkin dari 100% pergerakan bisa dibilang Berapa persen? totalnya yang jadi cuman 30% ya. Ya. Berarti 70% nggak ini ya? Mungkin itu aja. Mungkin masyarakat melihatnya hanya Dewi aja yang naik sama duduk, tapi Sebenarnya ada lebih lagi ya sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke. Selain itu kayaknya ada ini ya. Dewi bisa ngasih Ya, air ya? Apa sih? Tirta apa sih? Apa sih? Ada permainan air ya. Ngecerit gitu ya? Permainan air yang kalau yang sebut tuh air teratai. Oh, air ternyata ya. Bukan. Ngecerit. Itu kan sesuai dengan tema Kesango. Bukan. Dia nyatut gitu. Ngecerit bukan. Ngecerit. Ngecerit dulu. Ya. Beda ya. Beda lagi Ya, keluarnya beda. Cara keluarnya beda ya. Sebenarnya ini kan tantangan buat kita, kebetulan sesuai dengan tema Kesango kita kan menyediakan air. Jadi kita harus ada permainan air di sana. Ya. Di sini kita
dari Dewi itu ngeluarin air dan dari apa Dani? Gek Cantika. Gek Cantika itu juga mengeluarkan air. Gek Cantika itu yang di bawah berarti? Yang di bawah. Oke. Yang diapit oleh Desa Malo. Itu Gek Cantika. Itu sebetulnya kendinya bergerak, cuman kan ada waktu itu di Puputan sempat bergerak. Cuman nggak terlalu terus Expose bergerak. Terekspos juga. Itu mengeluarkan air. Dewi Saraswati memegang teratai itu mengeluarkan air juga. Kita ada bermain pompa di sana karena ada juga. Ya, karena mengikuti regulasi tema Kesangol kan memuliakan air. Kita harus ada permainan air juga. Gitu. Berarti siapa namanya? Gek Cantika. Gek Cantika. Gek Cantika berarti kena basah berarti? Basah berarti? Basah. Oh, kayak melukat beneran melukat ya? Membawa kendi, dia melukat. Ya. Oh. Ini tangannya bergerak. Di dalam kendi itu ada mengeluarkan air juga. Oh, ada ke sana ya berarti ya? Oh, gitu. Ada mengeluarkan air. Jadi Tapi nggak terlalu kelihatan ya kemarin di kesana ya? kelihatan. Ya, ini tak lihat kemarin di belakang sana nanti ya, yang intip tuh. Remote control. Kelihatan ya? Kelihatan. Coba cek videonya, Mas. Ada kok di belakang sana kan? Di belakang ogoh-ogoh, belakang panggung. Ya, di belakang mesin tuh. Apa namanya? Berarti kalau remote yang kemarin berarti ya? Kebetulan kan rencana dari awal nggak pakai remote yang kemarin, ada perkembangan lagi pakai remote yang lebih canggih dari yang kemarin. Mungkin ini karena kendala di waktu nggak sempat untuk ngerakit, jadi tiang tetap pakai remote yang kemarin. Ya. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau bikin ogoh-ogoh hidrolik itu banyak pantangannya berarti ya? Ada pantangan. Salah satunya waktu berarti ya? Tuh modal. Dari waktu, dari spare part, kebetulan kalau untuk ogoh-ogoh hidrolik itu kalau di Bali itu susah nyari spare part. Apalagi kita sistem hidroliknya menggunakan komputerisasi, coding. Oh, berarti ini coding? Coding Ada coding aja. coding untuk menggunakan wireless system. Oh, wirelessnya. Kita mainnya nggak manual, kita tetap menggunakan wireless system karena itu pengembangan untuk bisa mengontrol ogoh-ogoh dari jarak jauh. Ya memang kalau boleh dibilang itu memang ribet, memang sulit, kendala banyak. Banyak kendala. Seperti itu. Ya, karena tak lihat juga dari dari Bayi Banjar yang buat hidrolik juga kayaknya banyak kendala di sana ya juga ya. Ke teknologi hidroliknya sendiri ya, sama pengaplikasiannya atau apa kayak kurang mengerti juga, itu agak mungkin ribet ya. Perakitannya ya agak ribet. Modal ya, itu. Sekali kalau untuk hidrolik. Aduh. Apalagi pakai hidrolik banyak. Waduh. Mamang, gede mang, modalnya mang. Ya kita serahkan banyak pemuda. Asik. Kalau pemuda yes kan kita oke. Tapi yang Sukaro bisa diterima oleh mas. Tahu. Ini kan ini kan ogoh-ogoh favoritnya masyarakat ya. Ya makanya kita dapat juara favorit. Juara favorit ya. Tapi emang kok jujur ya, ini kok Tiang jujur juga, kok Tiang ngepost Cantika pasti rame karena emang mungkin jadi ini ya primadona tahun ini ya. Sengkara masih di Rocky ya. Pasti rame terus, pengen ngupload ya biar rame gitu loh. Cuma kayak kok Cantika ya terus nanti setelahnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini pas ngomongin dana nih tadi nih. Berapa kira-kira ini udah habis nih? Kalau dari awal mungkin sekarang. sampai finish, sampai selesai kita fragmen segala macam, hampir menyentuh 300 juta. Wow. Cuma retop dan itu. Beli yang satu. Bilang bir doh. Amat doh. Lagu kan terkenal mabuk-mabukan. Ya. Ingat ya nanti editor. Oke. Bilang mobil kan. Pickup 300 juta dah. Oke lah. 300 berarti ya? Hampir menyentuh 300. Ya. Oke, ini 300 tuh angka yang fantastik ya. Ya. Gede ya.
Tiang pun juga, anjir 300 tuh banyak anjir, beli mobil kan bisa nih gitu. Ya. Nah, dari SCT kan ya tahu lah. Rabi dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya, Gogo hidrolik ya, pasti gede juga biayanya ya. Nah, pasti sudah siap tempur nih untuk tahun ini, apalagi dengan 5 hidrolik ya, lebih banyak dari sebelumnya rencananya. Dan gimana cara teman-teman nih biar dapat dana segitu tuh kan? main Blero aja. Ceki-ceki. Itu ya. Ya mungkin kalau terkait dana, kita Sungkara terima kasih banyak kepada sponsor-sponsor. Wah, ada sponsor. Banyak. Banyak dong. Banyak yang nyumbang ya. Banyak nyumbang hampir 50 juta. Cair. Cair. Ini bayar baru, udah bayar baru, nyumbang lagi ya. Baik. Gacor. Terus dari ibu-ibu PKK kita juga ada. Pada ibu kakak juga. Ada juga Terus UMKM lokal maupun di luar desa Ubung itu juga banyak yang support. Jadi mungkin nggak banyak kata yang bisa Tiang ucapkan ya. Cuman terima kasih banyak udah selalu support SC Candika. Semoga ke depan bisa support lebih banyak lagi ya. Kok gitu kayak nangis. Lebih banyak lagi ya biar kalau sekarang 300, next 500. Makin banyak. Ya Sunggara ya, tapi Apa nih hadiah bonus kayaknya? Bonus juaranya ditingkatkan. Dia bonus juara daerah Gajah. lebih banyak di sana lagi ya. Banyak lagi. Terus mungkin dari gift aplikasi, salah satu aplikasi yang kita sering live di sana TikTok ya. Boleh bilang boleh aman. Ya, YouTube aman kok. TikTok aja yang agak ribet, nggak boleh sebutin sonsor lain ya. Ya, dari sana juga banyak yang dukung kita atau ngasih kita support juga, gift, terus penjualan baju terutama. Ya, sampai jujur garmennya yang kewalahan. Oh, garmennya kewalahan. Ya. Sampai kewalahan ya garmennya. Makasih banyak. Makasih banyak. Tapi kan dari teman-teman nih dengan biaya segitu, dengan ogoh-ogoh yang sekarang ini, puas nggak teman-teman kira-kira? Kalau dari hati kecil Tiang pribadi jujur belum puas. Belum puas. Yang pasti Candika never die ya, nggak pernah mati ya. Mudah main Pak Kalian banyak. Jadi sebenarnya mungkin banyak plot twist yang teman-teman belum tahu ya. Jadi Beli Mangde ini sosok Pak Kalian banyak. Beli Mang Cuplis ini Upadesa Sabo atau penasihat pemuda. Jadi mereka ini prajuru banyak. Terus Wila mungkin calon Pak Kaling kita juga. Kaling Jadi sebenarnya mereka ini prajuru Banjar ya, yang memang mungkin hatinya atmonya nggak bisa jauh-jauh dari Banjar. Nggak tenang kalau lihat pemudanya nggak berprestasi. Ya mungkin kurang lebih itu. Ya, untuk teknis ogoh mungkin lebih ke beli Wila. Beli Satria. Geli kan. Beli Satria. Nah, Wila benar ya, Wila. Wila berarti yang support nge-backup berarti ya? Yang langsung terjun langsung ya? Semala dan banyak hal juga yang di atas ya. Oh, di atas juga? Ya, ikut juga dia bantu lah. Oke, yang Dasemala. Dasemala ini kan berapa totalnya? 10 berarti 10 ya? Sama termasuk Candika ya? Candikanya jadi 11. Itu juga termasuk? Candika juga yang... Ya, bisa dibilang gitu juga. Bisa gitu juga ya? Nah, ini benar-benar sendiri yang ngerjain atau gimana nih? Oh, enggak sih kalau Dasemalanya ini sebenarnya ada tim yang dia ngajak gini.
Dikit tuh. Saya dia gitu. Masa tato liwe. Masa gitu ngomong. Sebentar tato kita ngorton atau lengkong nangis. Lengkong nangis. Nanti itu baru tahu itu apa. Jangan ada kiasnya tato. Cuma ingetin ya. Nangisnya nggak mau di belakang tapi depan umum. Kalau saya enak sepenang di Banjar di Palembang kalian enggak? Apa tuh? Ada momen haru lah, ada momen haru. Enggak ada itu. Ada momen haru ketika penilaian. Jadi ketika teman-teman yang lain banyak nangisnya di belakang layar, justru yang banyak tatonya nangisnya di depan umum. depan umum lah. Karena Penilaian. Awal-awal kan gini. Kita fix tuh di menit terakhir, bukan jam ya, menit terakhir. Oh, ini pas sebelum penilaiannya. Momentum. Jadi 1 jam sebelum penilaian gua tuh lengkong. Error pokoknya tuh. Artinya Itu berarti gimana? Dewi itu nunduk ke depan ya, Amsanya udah di bawah ya. hampir jatuh tuh. Oh, gitu. Nah, dan kita kan masang dasa malu tuh di hari H itu. Siang, hari H. Oh, penilaian hari itu. H kita masang komen, isi ngechat, ada sampai bla bla blanya sampai finish itu di hari H. Artinya H tuh kalau kita penilaian tuh Hamil berapa jam? Jam 5 lah. Jam 5 sore kita penilaian tuh itu jam 1 siang kita baru masang. Udah semalam itu. Belum ngaman, belum mayas, belum apa, bagaimana ribet itu. Jadi ada 4 karakter dari Ogoh-Ogoh ini yang memang di hari H penilaian itu kita baru pasang. Nah, setelah itu finish, setelah finish itu kita udah lepas tagger, lepas alat bantu lah. Akhirnya pas kita coba mesin, nah bengkok lah itu besinya gitu. Oh, coba berdiri. Ya, yang dulu bengkok lah besinya itu yang paling Itu di jam? di jam kira jam 4 itu. Jam 4. Jam 5 kita penilaian itu jam 4. Oke. Jam 4. Kalau jam berapa kemarin penilaian? Kita kayaknya dapat di antara range jam 5 atau jam 6. Jadi jurinya itu udah di UK dihubungkan. USA dan UK ya. USA itu ini hubungi aja UK ya. Jadi kira-kira lagi 4 Banjar lah. 4 Banjar kira lagi 4 Banjar sebelum dia ke sini lah. Akhirnya dengan seluruh kemampuan kita yang ada di sini ikut membantu di proses itulah, proses untuk kayak caranya menin nih gitu artinya. Yang paling tiang push kan nih gitu, karena dia bisa bongkar tutup juga dan SCT juga kan. Kita kan harus bongkar dulu nih, bongkar rangka. Oke. Itu berarti yang mana dibongkar? Itu yang di belakang Bebek belakang angsa itu. Angsa bukan bebek. Oh iya. Oh, lapar. Kalau suruh jadi udah bebek. Ketahuan kita bilangnya bebek. Nah, itu. Oh, Nah, itu. Biar gampang penyebutannya. Oh, padahal angsa nggak mah? Lebih dikenal bebek. Bebek Di belakang angsa berarti. Ya, itu ada besi dan itu juga salah satu dari 5 hidrolik itu ada di sana juga kan, adanya yang bengkok itu kan tempat kita ngunci hidrolik itu yang bengkok. Nah, pas itu juga Tian juga agak blank, cuma Tian tahu juga masalahnya di sini loh, cepet kita harus eksekusi. Dan pada akhirnya beli wilanya juga lagi capek sih ya. Capek dia lagi, cuma dia enggak sampai tega untuk ninggalin atau nggak tidur, enggak, dia masih stay. Hanya kita selesai. Nah, mungkin itu momen harunya dia kerjanya dia sudah kelar. Nah, sudah maksimal lah, ada dasa malam sudah maksimal. Tinggal Dewi, poin utama itu bukan poin pembantunya Dewi itu dia bengkok. Akhirnya kita bisa selesai dengan cepat, dengan dibantu dengan banyak juga seniman ternama di luar. Tia sebut aja ya. Boleh. Kak Sobrik, Keju, dan SCT daripada Santigraha. Banyak juga SCT yang dari Tegal, dari mana lagi? Ambengan juga itu banyak sekali. Ada di Ubung juga. Ya, SCT di Ubung juga banyak yang ikut support. Mungkin ada yang lupa bilang satu-satu ya. Mungkin dengan ini Tiang mohon maaf juga Tiang lupa siapa yang bantu, karena saking blank, saking fokus juga sama masalah itulah. Dan pada akhirnya jadi,
dan setelah pelayan tuh mungkin beli vilanya juga agak sepenan peninggalannya ya. Si Soban matanya enak. Mungkin mungkin teknis untuk dasar malu atau apanya ini berapa ya? 11 ogoh yang dia buat tuh memang luar biasa. Tiang akuin nih Kak untuk adik Tiang. Gila. Mungkin kenal-kenalnya lebih ke dasar malam mungkin. Berarti kemarin terharu berarti. Ini pas penilaian banget ya Tiang, lihat jujur Tiang di sini kan. Lagi penjurian. Rame banget. Tiang terkejut. Rame banget. Siapa ini gitu. Datang habis itu lihat. Ditutup dulu ya. Kan. Ditutup dulu habis itu dibuka. Hidup dulu planetnya muter dulu, habis itu ini nunggu ini kapan hidup nih gitu, jirapannya gitu. Jadi sebenarnya banyak yang nggak tahu ya, bahkan mungkin dari kita pun bisa dibilang gambling bahasanya mungkin, tapi gamblingnya itu bukan 50-50 ya, tapi kita sudah desain juga lebih awal, mungkin gamblingnya tuh di angka 70-30 lah. Jadi ketika penilaian pun kita ada potensi untuk gagal. Jadi karena beberapa menit sebelum penilaian itu jujur ogoh-ogoh yang kayak tadi dibilang sama Beli Komangdenya, angsanya itu udah di bawah. Ya mungkin kenapa emosionalnya lebih besar ketika penilaian daripada ketika mungkin ya buat beberapa teman-teman yang tahu ogoh-ogohnya ulung waktu di puputan, kenapa emosionalnya lebih dapatnya di penilaian, mungkin lebih ke alasannya atau reasonnya tadi. Gogohnya itu jadinya hamin sekian menit. Lalu beberapa risiko yang kita tahu mungkin dari internal STT dan Kramo Banjar dan yang terlibat tahu risikonya sebesar apa ketika ogoh-ogoh itu kita hidupin mesinnya ketika penilaian, mungkin itu. Oke, Tiang juga di sini di depan di sini dah kayaknya ada yang nangis apa itu ya gitu. Sebenarnya apa dia? Sebenarnya Beli yang pertama kali nangis tuh Blim mah. Banyak yang nangis, tapi kan di belakang layar. Saya aneh paling siksikan tuh Blim mah. Kalau yang di depan umum, yang di depan umum siapa? Publik untuk daerah. Saya pesin apa yang Jejak digital tidak bisa dihapus. Jejak digital. Iya sampai memposisikan diri dia nangis di balik layar, tapi Wila di depan layar. Iya makanya. Langsung tak ajak panco dia biar. Tapi setelah lanjut nangis dia. Sampai peluannya. Kayaknya meluk siapa tuh nggak tahu kok. Siapa tuh? Maunya peluk pemuda. Teman aja peluk. Geli. Iya. Karena perjuangannya ya. Iya, lebih gitu lah. Ogoh-ogoh ini ternyata aman ya kemarin yang sama penilaian, maksudnya nggak ada. Ya itu sebenarnya yang buat kita kaget tuh loh. Apa nanya? Ternyata aman ogoh-ogohnya gitu. Nggak gini, artinya bukan Tiang aja ya gini. Yang sepenan waktu itu banyak ya tim yang ngajak kerja juga gini, pemuda. Game live cing. Oh dia nangisnya di WC ya? Dia nangis di WC. Banting. Sibuk di Banjar lupa mau gini pantingan lupa. Ada selesai penilaian langsung anting ya. Oh apa itu ngeleng? Ya. Jujur kok Tiang kemarin experience Tiang ya nih dari POV Tiang. Nunggu nih kapan roliknya gitu. Kapan nih nggak hidup nih karena mungkin emang pada saat pilihannya emang didemin dulu ya. Habis itu ada problem Tiang udah mikir aneh nih, kita tuh udah penonton tuh udah mikir aneh nih sebenarnya. Aduh, kok nggak hidup ya, udah nunggu ini dari tadi gini tangan. Kok nggak hidup nih ogoh-ogoh gitu. Nyata hidup nyata udah dari angsa dulu dan sebagainya gitu. Ya memuaskan lah, cukup inilah Tiang apa namanya, suka juga, terharu juga lihat ogoh-ogohnya. bagus banget jujur. Dari ada orang untuk ada penonton di sini ya. Untuk dia nih ke untuk di belakang layar nih ke banyak sekali hampir kalau bisa bilang ya
60% 70% dibantu oleh adik tiang niki. Mungkin apa ya? Apa kendala lah untuk di Kendala? Dasamala lah. Ya. Kendalanya apa ya? Dana. Kan kalau di Dasamala itu lebih ke karena Kerumitannya. kita buat Ya, 10 kita buat 10 10 karakter, karakter. gimana cara kita mengekspresikan ke 10 Sama itu biar nggak beda semua. Beda ya kan. Karena itu beda-beda. Kalau boleh tahu apa ya Dasamala? Dasar malo tuh enggak inget. Nggak ingat ya? Jadi dari Dasamala itu banyak sifat lah. Ada sombong, lalu ada pemarah, ada juga yang bermuka dua. Yang pakai bawa topeng tuh ya. Banyak yang nggak notice kayaknya yang bawa topeng itu di belakangnya dia sebenarnya pegang belati, jadi pegang belati ya. Pisau. sajam. pisau, Jadi ada sifat dia kayak mau menusuk dari belakang. Gitu. Oh, masa ya? Banyak yang nggak notice karena tempatnya di belakang. Lalu ada yang dia punya sifat rakus, ingin meraih semuanya gitu. Lalu ada sifat dia pemabuk, ada yang punya sifat nafsu, lalu ada yang punya sifat suka meledek atau mungkin ya suka membuli lah Membuli, bahasanya. ya. Lalu ada yang pesimis, ada juga yang nggak suka lihat temennya Iri. Oh, ya. iri. Nggak suka yang lihat temennya sukses gitu. Curhat Anda. 10 sifat manusia lah intinya. Sifat buruk. Ya, sifat buruk ya. 10 sifat buruk manusia Oke. gitu. Intinya. Kan dari itu kan 10 ya. Detailing itu berarti beli sendiri yang apa namanya? Kayak mentorin atau apa gitu. Ya kurang lebih gitu dah. Cuma kan tetap dibantu sama STT-nya juga. Gitu. kurang lebih. Ini kan ini 10 ya. Apa totalnya berapa sih? 13. 13 ya. 13. Tangan banyak banget. Ya kan? Tangannya banyak banget. Senang sekali buat itu. Senang buat dari Itu kan Sampai ada momen kita satu hari jadi satu logo. kayak buat tapel tuh udah di-push juga nih sama Blimang, sama Panji juga. Kayak caranya ngait tapel tuh pang minimal 2 Satu hari jadi Satu hari. 2 dapelnya. tapi memang bisa ya. Akhirnya bisa. bisa. mau nggak mau harus bisa jadinya. Ya, karena ini ya deadline ya, targetnya. Dan yang buat susah itu harus berekspresi tapi yang susah. bukan Beda-beda cuma ya, tapel. beda-beda ya, nggak Beda yang ekspresi. sama ya. Sesuai sama karakternya Karakter dia tuh gitu. Nyari contohnya itu yang lama sebenarnya di jangan di Pinterest tuh. Pinterest, ya. Itu udah lagi lihat foto cewek lama jadinya. Jangan terlalu jujur. Ingat istri lah. Udah nikah. Nah, jadi bertiga ini nggak punya cucu semua. Karena kita keluar di luar bilang kita Masih perjaka. tidak ada. Ya laki-laki namanya. Ya, laki-laki wajar. Ya, maaf sayang. Kami Kami warga Ubung USA menyatakan tidak takut istri. Nah ikut ya mungkin Panji ya. Panji kan belum nganter. Karena ya lebih. Belum nganter. Jadi kita belum ya. Masih fresh ya. Masih fresh, masih aman. Istriku yang di rumah. Belum pemalun saya minta maaf boleh. Mulai kancing jalannya jangan. Tidur di mensa. Oh iya kan ada masing orang dene Sandika tuh gogone cewek-cewek terus tuh. Iya sebenarnya kan naluri kini kan. Oh karena Ya. Terlalu jantan gitu sebagai pria. Naluri pria. Ya, naluri pria. ya wajar dong, wajar bener kan. Kita 3 pria bergairah sebenarnya. Ini kan sudah Trisaktinya sudah selesai. Maksudnya sudah komplit lah, sukses anggapannya tiang ngerasa sudah sukses ya. Dari ketiganya nominasi semua,
dan nominasi 1 ya anggapannya semua ya. Iya enggak? Iya, benar. Dinut 1 kan waktu itu. Laksmi Parwati 1, Dinut, Laksmi 1. Sekarang ini 1 Sekodia. Tarung bebasnya 16 besarnya. Nah, next kira-kira bakal gimana nih SC Cantika nih? Masih nggak bakal ke naluri laki-laki ya? ke tetap wanita kah atau bakal mau ekspor lagi atau gimana? Mungkin karena kita peluan kemarin itu mungkin bakal berubah. Ada nggak videonya ya yang pas peluan tuh? Ya? Ada nggak ya? Ada cuma di cut sama ada. sampai dicap kita sesuka penyama jenis di toko rawa. Di toko rawa. Ini sebenarnya Panji gara-gara dia peluk-peluk terus. Kamu pegang-pegang kan? Ada biasa. Nah, kira-kira gimana? Beli Ya, kemangan. mungkin langsung ke Ya karena kita sekarang mau olahraga dan ngecilin perut, kita fitness ya kan, mungkin lebih banyak kita ketemu laki-laki lah. nah, nanti mungkin selera kita berubah. sukanya yang six pack. Waduh. Ini kita otak ini. Bisma udah sih kita otak ini. Jipeng. Jiping jojol. Kira-kira gimana? Belum kepikiran untuk konsep tahun depan karena kan dari regulasi kan pasti kita ada regulasi di Kesangopesnya, mungkin ada tema lagi, kita nggak bisa mikir terlalu jauh untuk hal itu. Yang pertama Trisakti sudah beres, sudah kelar. Mungkin kalau kita andaikan kita bilang kesuksesan kita tuh kayak mendaki gunung lah, kita udah selesai di gunung pertama, mungkin apakah kita bakalan pindah gunung lain untuk kita jamah atau explore ya. Mungkin gunung tetangga atau gunung apa ya? Gunung siapa? Kan bomet mendaki gunung. Oh, berarti masih belum tahu ya karena juga ngikutin apa namanya regulasi tema nanti kompetisi di Kesanga Fest-nya kayak gitu. Tapi Tapi enggak lah itu ya host aja. Tapi nah udah ada yang pelukan loh. Kita nggak bisa. Tadi lu mulai gitu. Pandangannya mulai tajam. mulai main mata beliau. Ada rasa kayak deh. Tapi kalau dari SCT gimana? Mau kompetisi nggak? Sanggup nggak kompetisi Ya, lagi atau yang- gimana? yang pasti- Atau udah kapok nih? Oh enggak. Nggak kapok ya? Enggak ada kata kapok. 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 Jadi kalau dari SCT sendiri sih Sungkara kita berkomitmen terus berkarya lah setiap tahun. Kalau bisa sih Tiang berharap kompetitif terus. Oke, berarti bakal terus. Santico never die. Yo, Saya kan never die ya. Garis keras. Oh, sorot kemana? Sorot kemana? Ya sih, tapi pasti kayaknya banyak masyarakat yang bakal nunggu ya karena emang setiap tahunnya menjadi favorit masyarakat juga dari zaman Parwati, Laksmi sampai ke sekarang juga. Jujur setelah ini ya jujur ini yang ngobrol POV sebagai penonton pada saat di Kesanga ya. Hati nurani ada. Ya, jadi emang pada saat Cantika disebut tuh langsung main ulangan. Ngerasa nggak teman-teman? Ngerasa nggak? Itu benar-benar kayak banyak yang nunggu. Habis itu selesai Cantika show Pet Aye itu di Catur Muka itu udah beberapa penonton yang langsung out. Itu benar yang ngerasain di sana pada saat di penonton itu sama juga kayak Laksmi kemarin bener selesai Laksmi langsung kok banyak berkurang nih gitu jadi bener emang banyak yang nungguin apa namanya dance-nya dari iDance apa sih perform dari Cantika ya emang keren. Tiang suka apalagi lihat yang di video ini mungkin bukan video Tiang tapi emang Tiang suka pas di penjornya itu loh. Keren banget loh. Jujur loh, itu pas lagi berdiri itu ada penjor, kayak
kayak Bali banget ya nih kayak gitu. Kayak Bali, kayak di Bali banget nih kayak gitu. Art kan boneh. Kayak gitu. Nah ini setelah kesanga sebenarnya, setelah para setelah pentas ini tadi kan ada dibahas juga sedikit. Ada insiden ya, ada insiden sedikit ya. Ini masih mungkin sudah diklarifikasi ya juga ya. Nah itu gimana? Mungkin klarifikasi lagi sekali. Itu gimana? Itu gimana klarifikasi sebenarnya? lagi sekali. Ya itu gimana sebenarnya? Nah, silakan. Sebenarnya kalau boleh yang klarifikasi lagi sekali ya. Bisa. Sebenarnya ogoh-ogoh itu bukan Itu banyak. banyak mana nih? Apa nih? Itu ya. Udah. Apa sih? Apa nih, Bang? Hah? Apa nih? Tuh, suara kamera. Oke, coba ulang nggak? 1, 2, 3. 3. Ah, gitu. Gimana? Sebenarnya kalau boleh tiang klarifikasi lagi sekali, yang waktu kejadian waktu di Puputan itu ogoh-ogoh itu bukan patah. Jadi sebenarnya ogoh-ogoh itu karena salah teknis. Jadi yang membuat hidrolik pada ogoh-ogoh itu yang dimana pada saat hidrolik itu nggak aktif, dia akan mendorong ogoh-ogoh itu, cuman nggak jatuh sampai ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ogoh-ogoh itu nggak sampai jatuh ke bawah, dia cuma berubah posisi. Jadi seperti itu. Hidrolik yang harusnya dia posisinya off, dia jadi on. Nah, yang tadi dibilang kita pakai 5 hidrolik yang gitu. Kan maksudnya coba main jelaskan. Tiang tambah dikit nggih. Adanya untuk kenapa bisa ke depan jatuh ya. Kenapa bisa jatuh? Yang pertama di sana ada engsel yang kami berusaha untuk kunci sementara lah ceritanya. Kunci sementara pas untuk di penilaian di Banjar. Itu kan ada hidrolik, kita kan ada 5 hidrolik itu. 5 hidrolik. Yang pertama ada hidrolik itu bagian bawah. Yang lekuan antara akar sama batu hitam itu ada hidrolik juga. Adanya 1, 2 dan di sebelum planet itu ada hidrolik lagi 1. Dan setelah planet itu ada hidrolik lagi 1. Jadi berapa itu jadinya udah 4. Lagi 1 adalah di Dewinya itu sendiri. Jadi itu posisi hidroliknya ada 5. Hidrolik yang pertama itu posisinya dia 0 lah. Kalau Yang itu yang di bawah. ya yang di bawah 0. Nah, kalau kita kalau orang paham terang hidrolik dia lagi 0 dan itu nggak ada kancingan atau nggak ada selangnya itu kan jadinya wus. Nah, wus itu bisa naik sendirilah. Nah, tiang kancing lah pakai lasan, pakai kancingan las. Nah, tujuan ngancing las itu kan bukan untuk diangkat, yang lupa juga, artinya untuk mengarahkan untuk jadi las kuncian paten lah. Nah, tiang nyuruhlah lasnya untuk las biasa aja. Kalau kancing lah. Dah buat sekan teka kancing malunya dong banyak kalau hidup kan banyak di Puputan lah. Tapi pada akhirnya sementara dari terus-terusan lah, kan biasa sementara kan kancingan sementara lah. Pada akhirnya di Puputan yang lupa juga untuk ngancing itu, jadinya kita lupa untuk ngancing itu, jadi lepaslah kancingannya dia. Jadi bisa bergerak lah dia. Itulah kita udah buat engsel, buat satu pergerakan yang tadi dikatakan oleh Pak Mannya juga ada 5 hidrolik, dan itu bisa kalau kita sukses untuk gerakin itu bisa sampai 11 meter dari perencanaan tiang ke sampai 11 meter. Ya, karena masih banyak yang nggak paham, nggak ngerti juga ya hidrolik apa gitu. Setelah ini sih dia ngerti sih, jadi karena ternyata ada hidrolik lainnya di sekitaran sana. Jadi kan ada orang yang bilang mungkin ngangkanya salah atau apa. Enggak kok, kalau ngangkanya kayak gimana pun kalau kita emang kuat, rangkanya kayaknya enggak masalah harusnya. Dengan rangka segede itu. Kalau untuk besi saya jamin itu nggak mungkin bengkok.
atau enggak patah. Tapi kalau kuncian itu kan karena kunciannya memang dasarnya bisa bergerak, kita kunci itu. Jadi kalau dia lepas, enggak, cuma dia lepas engsel, enggak, cuma dia lepas kunciannya ya. Jadi kalau kita bilang kayak engsel itu, kalau kita nguncinya cuma sedang ngunci doang kan bisa ditekan dikitnya lepas. Nah itulah situasinya pada saat di puputan itu sendiri. Jadi dia kalau patah enggak, cuma lepas kuncian hidrolik itu. Gitu. Mungkin kalau dari STT juga yang mau ucapin terima kasih juga banyak teman-teman yang terlibat karena insiden tersebut ya. Terutama dari nyamo-nyamo kita dari Banjar Panti Gede juga yang sukarela menyumbangkan rodanya untuk memasukkan ogoh-ogoh kita karena jujur aja dari selesai kita pentas sampai ogoh-ogoh kita masuk itu waktunya terlalu molor juga karena dari tiang pribadi selaku pengurus STT juga merasa tidak enak dengan peserta yang lain karena bahasa Balinya mungkin anak onyang aja kenyal semua capek tapi kita menghambat yang lainnya untuk bisa display di rejing. Jadi ada rasa tidak enak juga. Tiang minta maaf dan juga Tiang mau ucapin terima kasih untuk panitia juga sudah berusaha maksimal membantu kita. Tidak lupa juga dengan nyamo-nyamo yang lain seperti di Panti Gede, ada teman-teman dari Banjar Tengah Sesetan juga kemarin yang bantu kita untuk sampai masuk ke rejing atau ke tempat display. Oke, itu ya penjelasan dari insiden kemarin ya yang dibilang patah atau apa tuh itu ya kayak gitu ya. Jadi tidak sebenarnya yang kayak di sosmed dibilangnya komen tuh asal komen aja kalian nggak boleh gitu ya. Dari cita-citanya emang kayak hidrolik ini ya, ogoh-ogoh hidrolik tuh rumit banget ya. Dari kita nggak bahas yang di sini juga ada dari Banjar Tensiat salah satunya juga kan juga kendala juga di sana emang ini ya emang untuk kami juga di STT Sandiko ini sangat mensupport sekali untuk Beli Kedut selalu berkarya karena itu satu panutan kami di Sandiko ini. Kenapa kami bisa membuat hidrolik artinya mengembangkan ide hidrolik itu sendiri tak terlepas daripada adanya Beli Kedut juga di sana untuk memulai hal baru pionir daripada hidrolik itu sendiri ya. Biarpun sulit, kalau kita mau menggali pasti kita mampu lah untuk STT yang lain. Kalau mau pakai hidrolik itu, kalau kita punya niat dan kemauan pasti bisa kok. Nggak serumit yang orang lain bilang kalau kita punya niat. Gitu. Oke ya. Ya, tapi banyak ini ya, keren. Ini banyak di tahun ini banyak ini loh, banyak kejutan sebenarnya. Nggak cuma di Santika aja, di beberapa daerah lain juga. Jadi ya agak gini lah. karena sebelum ogoh-ogoh kita jadi juga sempat jatuh yang yang itu juga ada. Iya itu ada video dikirimin kan yang bilang itu AI ya, padahal enggak. Itu tuh murni itu kok ada yang jatuh sebelum human error lah. Ya masih emang baru ini ya. Masih tahap uji coba. Uji coba kami. Itu masih tahap uji coba. Uji coba ya. Oke deh, ini udah selesai ya nyepi ya. Nyepi selesai. Gak kerasa sekarang Banjar udah sepi. Kemarin yang kesini tuh rame. Ini wah ini ada gogo. Ini apa? Ada semalangnya di sini, ada itu Dewi di sana, ada semala di sini, ada sana kayak mana lah. Tuh sekarang udah sepi ya tiba-tiba. Tadi kesini, sepi nak Banjar lagi. Beda saya sekarang. Sisanya catur malo. Itu. Ya semoga tahun depan gimana nih jadinya nih? STT? Nih banyak nunggu, Tiang juga nunggu nih soalnya nih. Tetap fight. Fight ya. Pokoknya Tiang tunggu karya luar biasa dari STT Sandiko.
Ada lagi pertanyaan sih yang dari untuk beli Wila. Wila. Wila dari kapan? Wah, di Kan, dia diajak udah mulai kelihatan kan, udah mulai Dia diajak kelihatan. peluang. Bangke ini gitu. Kata-kata. Kacau banyak. Oke, berarti beli Wila berarti sering sama beli Mangdi berarti ya? Ya, tiang Niki dah yang ngajarin tiang buat ogoh-ogoh di Komang. Ketawa ada apa nih? Oke. Dari kapan beli Wila udah garap ogoh-ogoh nih? Dari pindahan tuh nah. Dari Bidan tuh. Nanti Dari udah dah. SMP kan? Yang mana nih? Dari kapan nih? SMP kayak kalau nggak salah dari SMP. Dari tahun? Tahun orang nak tahun deh. SMP kita nggak tahu sih. 2012. 2012 ya kurang lebih dari tahun 2012. Oke, di Di mana garapnya? Kuto waktu itu. Oh, di kota. Gogoh Kelabang doh, apa dah judulnya? Oh. Aduh. Oh ya, ini beli Mangdi kan juga di kota juga sebelumnya ya. Ya, sama beli Mang dah Pak, dulu. Jelaskan lah. Di situ dah dulu gini, apa namanya awalnya tiang lihat beli Komangan lu buat ogoh-ogoh lu. Ini, pengen nyoba cuma nggak berani coba. Waktu itu kan masih zaman gabus waktu itu. Oh ya. Tiang nggak berani itu karena bahannya waktu itu kan mahal lah gitu. Oh iya, benar. Nah beli Komang dah ngasih tiang kesempatan. Terus beliau yang ngasih tiang kesempatan. Itu dah. Nela hajat sikat lah itu. Boleh pinjam bengkel beli Mang. Yang menin gitu. Makanya tiang di situ tiang apa namanya untuk berani tiang mencoba loh kayak gitu istilahnya. Berani tiang nyoba. Ya dipakai waktu itu. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Tahu dipakai bahasa. Awalnya coba-coba. Bungut sih udah formal. Terus. Bener. Nah di situ lah awal mulanya tiang gini. Apa namanya belajar buat ogoh-ogoh sampai ikut juga sama beli Komang buat ogoh-ogoh ke Karangasem juga. Oh, Karangasem sampai Ya. Itu nggak itu? Karangasem mana? Karangasem di Angan 3. Oh, di Angan 3 di dekat dermaga ada ya? Nah, di sana ada dulu paling jauh dulu kayaknya tuh. Paling jauh kita di gini. Di yang Bali. ikut beli Mang di Pacitan. Mana tuh? Di Jawa, di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Oh, sampai sana gimana? Sana. Kan ogoh. Kereta soalnya. kereta. Ogoh untuk pengerupukan. Enggak, bukan untuk Enggak. parade di Oh, kayak karnaval, Oke. kegiatan apa itu ya? Karnaval kabupaten ya itu. Buat di sana tuh gini apa namanya? Kan kayak kereta tuh modelnya cuma panitia di sana tuh pengen biar berupa ogoh-ogoh gitu. Nah, pas kebetulan di Komang dicari ke Bali sama orang di Jawa Timur itu. Apa? Disebut di sana ya? Ya. Sama disebut di Jawa Timur tuh. Itu ke beli Komang dah ngajak tiang juga di situ sekali lagi tiang gini. Belajar di luar daerah artinya tes mental di sana. Gitu li kurang lebih gitulah. Habis itu masih terus sama beli Mang atau ada karya yang sendiri atau gimana? Tetap sama beli Mang, tetap yang nanya sama beli Komang. Kalau karya yang dilepas sama beli Komang yang tahun lalu ada di Banjarambengan. Oh, Ambengan Peguyangan. Ya di Peguyangan. Itu gini karya yang dilepas. Cuma tetap yang bertanya kepada mentor tiang. Itu ya. Beli mentor. Profesor. Ya prof. Siap, Prof. Makanya jenggotan. Oh ini lagi satu. Oh tuh gigi makah. Oh ya, juga tak lupa Tiang Sambo juga untuk berterima kasih pada senior Tiang yang di Berniki, Pak Yan Cecemberu, mungkin Ya semua tahu ya. sama Pak Yan juga tiang dapat juga gini apa namanya ke sana juga tiang sering gini ngatut dulu sama dia waktu zaman Bali tolak reklamasi itu. Oh ya. Ya di sana dia gini. Ya, Dulu gak ada sempat reklamasi. Boleh ya? Tahu nggak? Boleh lah, Nanti boleh lah. dipikirin ya. Ya. Kepala tangan kiri ya. Ini Jadi pasti.
Pokoknya itu ini udah 2 mentor besar tiang, 2 guru besar tiang di Ubung loh gitu. Ya. Beli anceng-ceng biru sama beli komangdinya. Sampai sekarang tiang ikut di sini juga, sekarang kebetulan dipanggil untuk tanggung jawab di Ogoh-ogoh ini juga gitu. Dikasih panggung lagi sekali di sini untuk belajar, tiang kasih kesempatan ya. Gitulah kurang lebihnya beli. Oke. Tapi untuk nangis kan nggak ada gini ya, Iya, beliau juga yang ngajarin. Kini caranya ngeling lah. Tahu-tahu ya lebih dua ngeleng. karena lebih menjiwai lah. Lebih tidak tahu tempat. Oke lah. Saya pikir positioning. Sepenan waktu itu. Ini belum tiang tanya. Kalian dari beli-beli yang di sini nih, expect nggak bisa 16 besar nomor 1 lagi ini? Tadi nggak ketanya kayak expect nggak kira-kira? Atau sudah pasti nomor 1 Saling ancam. Dot merendah apa mending? Nah, yang kan ngikut kan. Kalau tiang pribadi sih enggak sebenarnya kaget yang itu. Sebenarnya enggak ada pertama yang disebut mikir, ya. Itu udah tiang mikir karena ada kejadian tuh ogoh-ogoh lengkong tuh tiang mikirnya, wih ogoh-ogohnya pang lewat kan jadi penilaian pang biar nak malu-maluin kita di penilaian gitu maksudnya. Itu udah agak dah nih lewat dari penilaian aja udah agak nih gitu. Gitu kalau menurut yang pribadi, tiang nggak mikirin sampai ke gini itu apa namanya? 16 besar. Oh, sampai ke 16 yang belum ada mikir ke sana. Itu dah tiang kaget sampai di sana aja dah. Mentok itu langsung pulang tidur langsung gitu. Oh ya, karena kan penilaiannya hari terakhir ya, habis itu pengumuman juga ya, kejadiannya juga hari itu juga ya. Ya hari itu Jadi juga. benar langsung tuh. Makanya dah di situ dah gini tiang nggak nyangka tuh gini. Gitu, satu Denpasar lah gue nilainya. Nggak tahu kalau dari 2 senior tiang ya gimana pendapatnya. Kalau tiang pribadi gitu tiang mikirnya. Gitu. Beli komang gimana? Dia mau cuplis alun. Beli komang ceplis dulu. Beli mang nih malu nak nganggo mede nih. Janjian. Man malu. Apa san pertanyaannya? Expect nggak kira-kira? Harapan ada sebenarnya. Cuma kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil gitu. Sebenarnya nggak expect ya, karena kan dari kejadian sebelumnya kan ada kendala-kendala tuh, dari kendala Dewi menunduk, dari ada beberapa mesin yang belum jadi, ada yang nggak mau bergerak. Itu sebenarnya waktu penilaian tuh air belum keluar tuh. Belum ada keluar, ada mampet di gininya, di apa namanya, di selangnya. Jadi tiang mikir kayaknya ini nggak mungkin dah. Kayak seperti itu. Tinggal target dari beli komang sama gini sama beli panji. Target ada pasti ada namanya kita lomba kan nggak gini namanya nggak munafik pasti ada target, cuma waktu karena ada kendala itu udah jadinya dia nggak mikir Ke sana ya. seperti itu. Oke, ya ini kan beli sekarang hidrolik ya, ini tiang teknologi ya. Terus hidrolik. Teknologi. Tukang hidrolik nih paling ya. Teknologi ya beli ya. Teknologi ya. Dari kapan beli sudah berkecimpung di sini? Dari mana ada interest Mulai berkecimpung di ogoh-ogoh hidrolik. hidrolik? Kan hidrolik kan dari 2023 ya, kemarin itu. Dari Parwati. Nah. Belalang keke. Belang keke belum terjun. terjun. Kan pribadi ya. Nah, berarti kan emang ada interest ke teknologi berarti. Sebenarnya kalau untuk di basic hidrolik kebetulan tiang nggak ada. Ada. Dia kan basicnya di elektronika sama komputer. Komputerisasi ya. Komputerisasi. Paling Basicnya awalnya di sana. Cuman yang dimana waktu ogoh-ogoh Parwati itu tiang kosong sekali untuk mengenai hidrolik. Nah, ini kenapa bisa siapa yang menunjuk Blimang untuk
ke teknologi di Parwati itu? Mang deh. Memang deh. Kok bisa memang deh? Maksudnya bisa nih pasti ini hidrolik kok bisa Kenapa harus cuplis itu? percaya gitu loh. Oke, Belum nggak ada ini ya, nggak pernah bikin hidrolik kayak gitu anggapannya ya. Belum. Kalau dari tiang kan untuk di Gogoh karena mungkin sedikit histori mas ya. Untuk gua tiang mengawali Gogoh itu dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD artinya kan dengan ya cukup lamanya berkecimpung di Gogoh, akhirnya ada rasa bosan mas ya, rasa bosan tentang Gogoh tanpa mesin atau apa. Akhirnya awal mencoba hidrolik itu kan pasti tetap masih dari Tensiat. Tahun 2000 udah kan ya, barang kayak dah 2020. Tiang mencoba lah, karena kebetulan ada juga yang menaruhkan mesin hidrolik forklift nih kah? Hidrolik forklift dengan harga yang lumayan. Itu pas itu kalau nggak salah pompanya aja 3 juta. Hidrolik itu yang beli hidrolik bekas dengan harga 250.000 kayak itu di rongsoan. Adanya modal banyak nih. Oh, 200. Oh. Artinya dulu tuh adanya tiang buka-buka tuh tahun 2020 itu tiang ditawarkan mesin hidrolik forklift seharga 3 juta. Dan hidroliknya hidrolik bekas di harga 250.000 kalau nggak salah nika, segitulah harganya. Sudah hidup lah. Dulu tiang pas itu menghidupkan hidrolik itu pakai mesin las, jumper aki. Mungkin teman-teman pasti juga kalau coba-coba pasti kayak gitu juga, adanya mesin las karena akinya nggak kuat kan, tiang jumper aja mesin las merek Lakoni 900 watt dah. Jumper hidup lah, hidup dah hidrolik lah. Akhirnya tiang beranikan untuk pakai ya, dia tiang akhirnya main tabrak aja, dia izin nenek mulai ngidang sikat. Tidak luput dengan resiko juga hampir pada saat itu. Pas itu resiko belakangan lah, akhirnya resiko pasti ada, cuma belakangan lah. Tapi pada akhirnya pas itu mengalami kegagalan. Nah pas COVID mas ya, dan hidrolik itu gagal dan angka daripada Gogoh itu membeledak. Ada pas tahun 2020 ya, banyak juga yang memandang tiang sebelah mata untuk jangan ngumusin aneh-aneh kan, Kang Wang gua biasa kayak banyak juga beberapa teman dan warga juga bilang kayak gitu ya. Tapi kalau kita punya jiwa tarung, jiwa seni yang memang kita harus kembangkan, tiang berjuang lah untuk hal itu. Nah tahun berikutnya tiang mikir, ini ada nak bisa elektronik nak, karena tiang kurang aja adanya di skill Gogohnya, tiang kurang aja hal ini. Tukang elektronik yang kurang nih, adanya tukang elektronik ani perlu ada untuk nyalanin kena gaya di seni dah. Ada tiang lihatlah perdana Pak Majuplis nih di elektronik dah lumayan. Asalnya ngidang lah, tapi awalnya emang nolak. Tiang bilang bahwa nanti kalau gagal tiang tanggung jawab, nggak usah ada kalau ngurang ide lihat apa jangan tanggung jawab tuh. Akhirnya beliau maulah ikut di proyek Parwati itu gitu ceritanya. Makanya dengan suksesnya itu mungkin lebih ingin mengembangkan bakat beliau di dunia hidrolik, adanya tiang tetap aja sampai saat ini Kintan. Oke. Begitulah jalannya. Ya seperti itulah perjalanan. Itu kata kunci. Awal mula ketemunya cuplis. Ya. Dini ya. Itu mungkin biar semua tahu juga, tiang tanpa teman-teman juga nggak ada apa-apanya untuk di mesin gitu. Gitu. Cuma semua arahan mesin harus ngikut di konsep. Memang penting ada niki untuk edukasi dari teman-teman yang lainnya. Kalau pakai mesin tukang mesin harus ngikut sama senimannya, harus niki untuk edukasi nih untuk
teman-teman di luar sana yang buat ogoh-ogoh pakai mesin, jangan sampai mesin punya idealis sendiri, itu nggak boleh itu. Harus tukang mesin ngikut daripada apa arahan daripada arsitek itu sendiri. Jangan sampai tukang mesin itu Cang bisa nggak bisa ngene, Cang mesin apa sih bisa nggak ya, silakan coba gaya ogoh-ogoh nah ngidang pasti kasih ngidang itu. Tukang mesin itu harus ngikut apa yang kemauan daripada arsitek itu sendiri. Kalau arsitek itu nyuruh tolong improve lah panggilnya begitu, ikuti sesuai dengan arahan daripada arsitek itu. Jadi ogoh-ogoh itu jadi satu kesatuan, jadi satu jiwa jadinya. Mesin itu nggak lempas daripada seni ogoh-ogoh itu sendiri. Jadi kan kita nunjukin ke depannya ogoh-ogoh tuh biar ogoh-ogoh yang tetap jadi masterpiece ya. Mesin sebagai pendukung elektrikan untuk pergerakan atau apanya itu. Jadi itu penting daripada edukasi daripada teman-teman di luar sana. Pasti nggak ada nih contoh cara jani yang melihat fenomena mesin poros. Ogoh-ogoh poros ya. Ya mesin poros atau apa namanya yang ada di bawah tuh. Jadi nggak semua ogoh-ogoh yang bisa pakai mesin poros itu biar kelihatan elok. Dan nggak semua mesin kepala tuh bisa jadi ogoh-ogoh tuh jadi bagus, enggak semua. Harus memang sesuai dengan jiwa daripada dan konsep dari ogoh-ogoh itu sendiri. Kalau memang ogoh-ogoh tuh memerlukan mesin kepala, kita pakai. Kalau memang nggak bagus pakai mesin kepala, jangan pakai, biar nggak merusak angle foto, angle video, atau angle daripada sudut pandang ogoh-ogoh itu sendiri juga begitu. Jadi untuk mesin yang harapkan lebih bijak menggunakan mana yang harus digerakkan, mana yang harus enggak. Pangsing mararago bisa kayak gini jauh nyangkat mesin tuh. Contoh cara tiang pun agak ego, maksudnya adanya tiang ngurin pasang mesin hidrolik di dasar mala semuanya, pasang mesin hidrolik di nak lukar pang kini pang gitu. Tentu memang kita juga banyak kekurangan untuk mendalami hal itu ya. Jadi banyak juga mesin yang nggak kita bisa gerakin. Itu nggak salah sih sebenarnya. Karena setiap seniman juga pasti ada idealisnya. Dot kini, dot gitu, pasti semua ada maksud daripada penggunaan itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk di penikmat ogoh-ogoh lebih bijak menggunakan mesin. Nantinya ya memula pantas ngomong mesin, pakailah silakan. Tapi memang adanya pasti ulah-ulah kan ragu ngomong mesin poros, ini sedang tren mesin poros pakai. Itu kelemahan daripada mesin poros itu pada saat dia digerakkan untuk di negensanan nggak kuat lah gearbox kadang-kadang. Kalau masih pakai gearbox, adanya belum ada riset untuk kekuatan daya tarik dan daya dorong itu. Pas ogoh-ogoh miring, itulah kelemahan daripada mesin poros dengan memakai gearbox. Kalau memang diperlukan mesin poros untuk di ogoh-ogoh itu sendiri, yang sarankan untuk hidrolik yang dipakai untuk menggerakkan ogoh-ogoh itu kanan kiri. Jadi pas ogoh-ogoh itu miring, dia masih bisa kita gitulah. Tapi kalau pakai gearbox dengan gaya miringnya sekian derajat dengan beban sekian ratus kilo, nggak mungkin gearbox bisa narik dia kembali gitu. Itu resiko daripada penggunaan mesin gearbox di dalam mesin poros itu sendiri gitu. Oke. Mantap loh. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman di sana yang masih edukasi. Tema podcast hari ini edukasi. Education. Siap Prof gitu nah. Siap Prof. Siap Prof. Edukasi. Ya, tapi Blimang Cuplis. Nah, kan udah 3 ogoh ya berarti ya sama Blimang D ya. Ini nggak susah nggak kerjasama ya berdua anggapannya sama ini ya, soalnya kan lebih sama Blimang kan jadi ya. Itu ini nggak komunikasinya gimana sama ini? Ya komunikasinya agak sulit juga ya. Karena kadang yang nggak bisa masuk ke pola pikirnya Mang D, dan Mang D juga nggak bisa masuk ke pola pikir Tiang. Kadang itu dah yang membuat sulit di sana. Itu. Kalau Mang D ingin seperti ini, kan Mang D kan basicnya bukan di elektronik,
dan dia mengharapkan seperti ini, cuman kan Tiang harus berpikir 2 kali lipat untuk memenuhi keinginannya Mang De. Jadi kesulitannya itu sih komunikasinya. Gitu. Ya, tapi selama 3 tahun nih, kapok nggak kira-kira nih bikin Ogogoh? Enggak Nggak ya? ada kapok. Jadi sebelumnya ada di Ogogoh nggak? Ri? Apa itu? Maksudnya gue kecimpung di Ogogoh nggak sebelum Parwati nih? Enggak ada. Ada. Oh berarti bener first-nya itu di Parwati. Parwati. Ya, artinya mungkin beliau yang paling keras saya tekan untuk di mesin, ada yang untuk ngikutin kenah tuh, artinya beliau yang bisa ikut memenuhi syarat yang adanya. Mungkin banyak ada tukang mesin, cuma beliau yang paling bisa mengikuti apa yang Tiang suruh. Kadang-kadang banyak sekali kita ada diskusi yang agak panas, yang agak keras juga, cuma itu semua kebutuhan untuk mensejajarkan seni dan Teknologi. elektronik itu sendiri, artinya mesin itu sendiri. Jadi mungkin harapan Tiang sebagai seniman Ogogoh kan, Ogogoh tuh kelihatan nyatu lah. Ada yang mudah-mudahan masyarakat juga ngelihatnya nyatu mesin sama Ogogohnya gitu. Itu artinya tekanan di internal itu di proses membuat Ogogoh tuh mungkin di sana ya, biar bisa kita membuat karya yang memang nyatu mesin dan Ogogoh. Artinya itu yang mungkin kita dalam dua bidang yang berbeda kita satukan, kan pasti ada beberapa kali miss atau crash atau apa itu. Saya harapkan untuk yang teman-teman di luar sana bisa memaklumi hal itu dan tidak membuat perpecahan. Gitu. Beli Mang De sekarang ya, ini last terakhir ya. Beli Mang De. Ini udah Tiang udah berapa kali podcast sama beliau aja. Beliau. Prof. Tapi nggak terlalu tahu latar belakangnya sebelumnya bikin Ogogoh apa, dan tahu ya Tiang start dari si Parwati. Yang Parwati aja gitu. Nah, Tiang nggak tahu sebelum ini ternyata ada lagi nih Ogogoh sebelumnya yang sebenarnya kalian pasti tahu tapi nggak tahu ini dia profnya gitu. Karena jarang di media sosial ya. Jarang, termasuk jarang ini ya. Mr. X. Sekarangnya nggak ada di post Ogogohnya, ya nggak? Belum ada gini apa nih? Apa nih tante? Collab. Collab pasti dapat. Nah, ini dari kapan Blimang start? Ya, interest dari kapan nih Blimang? Ogogohnya. Ya, Ogogoh. Mungkin itu dari kelas 4 SD lah. Kelas 4 SD udah diajak sama teman-teman untuk buat Ogogoh lah. Kita kan dulu buatnya pergang ya. Dulu pergang kita buat Ogogoh lah. Zaman itu masih lah Ogogoh ya tapel beli rangdo yang kita beli di pasar seni itu lah. Masih pakai itulah. Nah itu kan kalau nggak salah tuh cuknya berapa tuh 5.000-an lah gitu udah selesai Ogogoh lah, dia di bawah 100.000 lah selesai itu. Nah beranjaklah dewasa itu perkiraan kelas 1 atau kelas 2 SMP udah dikasih buat Ogogoh ke Banjar. Dulu kan pemudanya kan karena kita arek-arek lah adik-adik dulu adik-adik kita buat Ogogoh di belakang Banjar. Tujuannya kita buat Ogogoh pergang nih. Nah, kita buat Ogogoh agak besar. Nah, pada saat mereka mau selesai, Banjarnya pemudanya enggak lah buat Ogogoh. Akhirnya pakai Ogogoh itu ke Banjar gitu. Oke, itu tahun berapa kira-kira? Waduh, tahun 2002 kayaknya tuh. Waduh. 2002 atau 2000 Tiang belum lahir. 2002 ya. Itu abis itu udah ke Banjar, abis itu tahun berikutnya Tiang diajak lah sama kakak Tiang, Ceng Biru nih kak. Disuruh diajak lah buat Ogogoh di Banjar gitu. Akhirnya sampailah SMA juga, mungkin masih ingat teman-teman yang Triwikrama juga yang ikut penggarapan di sana juga. Yang gede banget tuh ya. Ya,
Habis Sempat itu ketemu ke- Waraha Watara. Tahun berapa itu lupa. 2013. 2013 itu Waraha Watara. Nah itu juga langsung yang buat di Kuta. Oh, Waraha yang batur, banyak batur ya? Ya itu tiang buat juga di daerah Kuta. Daerah Kuta, tiang lupa nama judulnya tuh. Adanya naga sama apa namanya? Burung itu sama jatayu tuh judul tiang lupa. Oh, yang itu? Naga yang warna merah tuh. Yang bisa gerak. Gerak ya? belum Tiang lupa ya, di ya. nak kayak itu nak Bukan yang itu ya? ya. Oke. Itu Coba cari abis nih. mungkin bisa dicek. Habis itu buat ogoh-ogoh Baruna juga. Setelah naga itu naga sama jatayu itu buat ogoh-ogoh Baruna juga di Kuta. Setelah Baruna, habis itu apa ya? Kata kalau nggak kata hijau itu kata yang gede itu apa tukang siwa lah apa namanya Itu loh, ini di Banjarmasin. banyak segara Kuta Segara Kuta. ya jelas di Suta dah. Oh ya. ST. Yang kata ini kayaknya lumayan ini nih. Lumayan viral pada saat zaman itu ya, Zaman itu, pada zaman ya. itu ya. Itu lumayan rame sih itu. Dan setelah kata itu buat gua apa ngeseng waringin yang ada badi tumpang tuh isi kelabang itu. Kayak itu ya? Ngeseng waringin itu. Oh, yang gini tuh? Ya, Oh, iya. tahun 2000. Si Bade yang di Kuta. 2016 di Kuta. 2015 atau ini apa? sama ini juga dan STT juga banyak sekali bantu STT dari Santika nih banyak juga yang bantu ke sana juga ya pas itu Panji ke sana? Pancana dia tipis-tipis ada tipis-tipis cuma teman-teman yang lain banyak bantu. Setelah itu juga Oh, di sini ada nggak? Kayaknya 2016 sempat. di sini kita buat apa namanya itu naga itu naga tuh, ya. juga lolos juga ya. Lolos juga. lolos ya. juga buaya juga di Maya Batur Buaya. ada buaya. Di Banjarbatur juga. Oh, oke. itu dulu konsepnya kan gini pas itu baru gua naga itu pas sama ngeseng waringin tuh kan dihubung tiang punya konsep untuk membuat kandepat gitu adanya kan gua ajak papat sebenarnya untuk di kelurahan ajak papat plus jak limo sebenarnya ajak Metegangga. Cuma tiang dealkan melu jak papatnya apa sih ngai konsep kandepat aget lolos besi gabung gogongnya gitu kepuputan gitu dulu lah kan dulu ada kepuputan itu nak ya Nggak, udah nggak? Ya sorry. Pas ada pawai dihubung gitu maksudnya ada iya. pawai dihubung sorry tiang punya rencana untuk apa nih dari yang besi gua kan perbanjar buat gua nih kan depan. Nah setelah ada lolos satu nih biar nggak ada yang kecewa atau apa dulu kan persaingannya agak memanas dan dihubung dengan cara itu yang buat yang dari besi lolos besi aja onyang bareng gitu untuk parade di hubung gitu. Akhirnya nggak tercapai yang cuma bisa buat satu doang dua sama Bayar Batur. Oke lah tahun berapa itu yang lupa tahun berapa 2016. Setelah itu pindah ke Tabanan Tabanan juga. Tabanan ada arah Sijemaya di Banjar Tegal Baleran. Oh, Tabanan itu. Ya. Oh, Tabanan kota berarti ya? itu Iya ya? kota. Oh, oke. Kota di sana juga sempat buat sama di Kedaton. Ya. Kedaton. Tom Sumarto. Yang? Apa namanya gua kata ya? Judulnya lupa lah. Yang ada kupu-kupunya Oh, pokoknya. dia itu ya. Itu. Ada bayinya. Saya lupa ya sana juga sempat. Sisanya kan banyak yang keluar ke Bangli ada. Bengkasa. Ke tabanan paling bucu apa? Di Megati. Di Megati, di Karangasem, di Bayar. besar lah. Artinya itu cuma dari pengalaman doang, nyari pengalaman. Pada akhirnya tiang merasa bosan dengan ogoh-ogoh itu doang. Akhirnya pas kedua buat ogoh hidrolik, nah tertarik tiang dah. Pantan. Pas yang tahun berikutnya ada yang menawarkan mesin hidrolik dengan harga yang tiang rasa terjangkau lah dengan harga 3 juta deh. Beli kan gitu beli pompa hidroliknya apa nih boomnya tuas hidroliknya harganya 250.000 second
tahu-tahu second bocor, second bocor, bocor. Nah, udah tiang sikat juga, tiang pompa bisa kok muncul dikit, oke sikat aja. Tiang Cuman belum. pompanya sampai sekarang masih dipakai. Yang pompa ya. Ya. Oh, Nah, pompa kalau boomnya yang udah pensiun, tuas hidroliknya yang pensiun. Aser. Nah, dulu tiang belum ngajak beliau, Pak Manya, tiang coba-cobalah udah jumper pakai mesin las. Pokoknya adanya segila itulah adanya tiang adanya. Kalau udah bisa pakai mesin las, kenapa pakai yang ribet-ribet? Udah jumper aja. Tahu-tahu kan memang bukan itu prosedur yang benar. Oh, oke. Setelah itu tiang cerita sama beliau, kayaknya cara ngidupin hidroliknya, oh ngidang kene oke lah, iyalah yang ngajak gitu. Tapi awalnya mau malu-malu beliau, tapi pada akhirnya ya kecanduan dan beliau. Candu. Ya, begitulah sampai akhirnya tiang memutuskan untuk enggak lagi keluar nukangnya Nogogol lah. Berarti sekarang udah fokus di Banjar. Ya, nah untungnya juga sebelum tiang bilang itu, untungnya juga tiang belin tiang gurun tiang masa cengceng biru pak yang biasa nika cengceng biru yang dikenal cengceng biru nika nyak ya di Banjar ngayah loh gitu loh. Tiangnya keluar cari ilmu gentan. Oh ya pada saat itu ya. Ya pada saat itu PN Cengceng Biru yang lebih fokus di Banjar, tiang yang keluar. Sekarang PN Cengceng Biru sudah keluar, tiang yang disuruh otomatis lah dia siapa lagi kalau nggak tiang yang turun. Nah sekarang tiang kan pengen meregenerasi juga untuk tahun-tahun berikutnya kentan. Sampai sekarang lah berapa tahun yang di Banjar. Ya lupa deh. Rabat-rabat. Oke deh, itu sedikit ya sebenarnya, ada banyak sebenarnya karena ini kita berberapa nih ya, berlima kita tuh bertotal di sini, jadi ya ini durasi kayaknya paling panjang, podcast paling panjang nih kayaknya. Wah, ini kayak mau hampir. Semoga sing kiap nih mau balik. Selamat buat teman-teman ya, sudah sukses ogoh-ogoh Banyu Pinaruhnya sangat viral di tahun ini, salah satu favorit tiang juga, favorit tiang juga, favorit masyarakat juga ya. Ya semoga tahun depan ya kapanpun bisa berkarya lagi, karena pasti banyak yang bakal nungguin karya dari SC Cantike, Banjar Sedana Merta Ubung ya. Ini orang-orang di baliknya. Ya. Hello. Kene biasanya bapak-bapak. Ini bapak. Kene bapak-bapak biasanya. Masih kene kan gayaannya. Ya. Ya, ini katanya mau dibongkar ya? Ya, Bongkar secepatnya. Secepatnya ya. Jadi ya kayak ini video sudah diupload, sepertinya sudah kebongkar ogoh-ogohnya ya. Nah, ini video agak panjang ya, dan ada belum ke-upload juga bagusnya. Yang lain. Oke, sukses semua ya. Semeton dari SC Cantike Banjar Sedana Merta Ubung. Sukses selalu buat teman-teman ya.